jelas-jelas hurufnya itu tauhid. Di sini ada huruf ta, terus ada huruf waw, terus ada huruf ha, ada huruf dal. Kalau kita eja, kita hilangkan harokatnya karena Al-Quran itu tidak memiliki harokat. Itu jadi tauhid. Inna hadihi ummatukum, ummah tauhid, tauhid. Kata wahid itu satu. Apa sih artinya tauhid itu? Tauhid itu tentang satu Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Dalam bahasa Arabnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Silakan. Bila perlu buka kitab suci Al-Ikhlas. Halo. Oke, terima kasih Bang Rudi. Sebelum saya menjawab, saya sedikit menanggapi karena apa yang disampaikan Bang Rudi itu suatu kebohongan. Bang Rudi mengatakan Yohanes Rabi. Wow, Rabi itu memiliki sebuah standar dan standar itu harus diluluskan oleh seorang. Baru orang itu disebut Rabi. Yang pertama, Rabi itu harus masuk Yesifa, terus masuk Midras. Rabi juga harus berguru dengan Rabi. Nah, terus Yohanes itu Yesifanya di mana? Bermidras di mana? Rabinya siapa? Dan itu suatu hal yang bullshit. Yohanes tidak pernah dikatakan oleh Rabi. Dan Yohanes sendiri, entah Yohanes siapa itu, Yohanes Pulau Patmos, penginjil, dan whatever, itu tidak pernah mengajarkan yang namanya Tritunggal. Jangan bullshit. Nah, terus apa lagi ya tadi? Nama Rabi Yahudi tidak disebutkan sama sekali sama Bang Rudi. Satu orang tokoh Yahudi yang mengemukakan atau mempropagandakan tentang Tritunggal tidak pernah diajarkan Bang Rudi. Sekarang saya akan mau menanggapi karena Bang Rudi ini adalah terjemahan ya tentang surat Al-Anbiya tadi. Saya share screen. Ya gini ya, susahnya sama orang yang nggak tahu bahasa Arab. Di sini dikatakan inna hadihi ummatukum ummatau wahid. Nah, di sini memiliki huruf yang sama atau memiliki kata yang sama, yakni ta, waw, ha, dal. Yang dimana dulu Al-Quran itu diturunkan tanpa harokat. Ini juga bisa dibaca tauhid. Ta sama waw, kalau harokatnya ini saya ganti nun sukun atau nun mati, ini adalah tauhid. Dan tentunya Al-Quran dulu belum ada harokat. Dan ini adalah akar kata dari tauhid. Ummah tauhid. Wa ana rabbukum fa'budni. Nah, Bang Rudi ini ternyata tidak tahu. Mohon maaf. Terus pertanyaan Bang Rudi yang kedua, apakah Islam itu teologinya Dwitunggal? What? Di mana Islam berteologi Dwitunggal? Terus apakah Islam itu ketika menyembah Allah butuh perantara seseorang atau Nabi Muhammad? Enggak pernah Bang Rudi. Saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami. Ya Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, ampunilah dosa kami. Kami enggak pernah yang namanya Rosario, Salam Maria. Enggak pernah, jangan ngarang. Terus apakah Allah bisa berdiri sendiri tanpa Nabi Muhammad? Ya bisa, namanya Allah itu adalah Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Di Al-Ikhlas tadi sudah dijelaskan, Tuhan atau hakikat yang transenden. Tanpa Nabi Muhammad datang, Allah tetap ada, Allah tetap eksis. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk membenarkan dan meluruskan ajaran sebelumnya yang sudah dirubah-rubah tentang konsep teologi yang dinamis, yang dahulunya tauhid diganti trinitas pada tahun 381 di Konstantinopel. Wow, oleh karena itu Nabi Muhammad datang, disuruh Allah untuk menyerukan satu kalimat. Tadi di Mukadimah sudah saya sampaikan bahwa ya alal kitabi, wahai Kristen, wahai ahli kitab, wahai Bang Rudi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, Allah na'budu illallah. Wahai Kristen, wahai Yahudi, marilah kita berpegang teguh pada satu kalimat yang sama, yang dimana tidak ada perselisihan antara kita dan kalian, bahwa kita tidak menyembah, melainkan daripada Allah itu saja. Karena itu Nabi Muhammad SAW datang untuk meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, yang dimana ajaran sebelumnya itu telah termodifikasi oleh ajaran-ajaran pagan. Contoh Tritunggal itu adalah konsep pagan para sahabat. Nah mungkin itu jawaban saya ya. Saya lagi nih, Bang Rudi. Oke, silakan Bang Rudi. Tes, silakan Bang Rudi. Oke, enggak, dia belum bertanya sama aku. Silakan ajukan pertanyaan. Gantian aku bertanya. Oke. Nah, mungkin aku menjabarkan Trinitas sedikit ya, di mana Trinitas ini sangat kacau balau. Di mana kalau kita berbicara tentang Trinitas itu adalah NDR 3 are 1, 3 adalah 1. Ternyata konsep Trinitas itu adalah konsep
yang sudah lama sebelum Yesus datang, sebelum Tertullianus datang, itu sudah digadang-gadang dan dipropagandakan oleh para penyembah berhala. Di Mesir kuno itu juga mengenal Trinitas. Ada yang namanya Dewa Amun, Re, dan Dewa Petah. Dan itu bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Itu yang dikemukakan oleh Dewa Mesir kuno yang jauh-jauh sebelum Yesus didaur ulang lagi oleh kekristenan. Terus orang Hindu itu juga punya konsep Trinitas. Ini para sahabat bisa cek di dalam Pada Purana Patala Kanda chapter 108. Yang dimana Tuhan itu bermanifestasi menjadi 3 bentuk. Brahma, Wisnu, dan Siva. Terus didaur ulang lagi oleh Trinitas. 3 tapi 1. Nah, terus di Yunani itu juga punya dewa yang dimana dewanya itu 3. Ya, terus di Babilonia juga memiliki dewanya itu juga 3, tetapi tidak mengatakan 1. Terus Plato, seorang filsuf yang ada di Yunani sana yang bertepatan di Athena, itu juga membagi Tuhan menjadi 3. Tetapi Plato tidak pernah mengatakan God is three, tapi God there are three are one, seperti konsep yang diimani oleh Bang Rudi, dan itu didaur ulang lagi lalu dipropagandakan kepada seluruh umat. Nah, mungkin pertanyaan saya, Bang Rudi bisa nggak jelaskan dan utarakan ayat secara eksplisit tentang Trinitas, bahwa 3 tapi 1, 3 pribadi tapi 1 hakikat, yakni di dalam Biblos Bang Rudi. Kalau nggak, fake itu adalah konsep daur ulang, yakni para teologi di zaman dahulu. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih ya. Si Goldian ini tidak jujur berkata. Dia bilang asal kata tauhid itu dari wahid. Dari situ saja sudah kelihatan ketidakjujuran. Bukan tauhid itu, wahid. Wahid tidak bisa kau ganti jadi tauhid. Ahmad tidak bisa kau ganti jadi Muhammad. Itulah sebabnya di surah 61 ayat 6. Ahmad buka kurung Muhammad. Levelnya Muhammad buka kurung tutup kurung. Bukan langsung kalimat tegas. Itu adalah upaya manusia untuk melakukan pembenaran, bukan kebenaran. Demikian juga tauhid itu wahid menjadi tauhid. Itu pembenaran bukan kebenaran. Paham ya? Nah, sekarang kamu bilang bahwa bisa kau menyembah Allah. Ya Allah gini. Saya sekarang, oke, saya bicara. Ya Allah, berilah aku rahmat dan hidayahmu. Apakah aku sudah Islam? No. Kau jangan membohong. Tidak boleh di sini ada pembohongan terhadap orang-orang. Saya tetap belum Islam selagi saya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, sekalipun saya mengatakan, Ya Allah, ya Tuhanku, saya belum beriman kepada Allah SWT. Tetapi saya beriman kepada Allah yang tidak kalian kenal. Karena kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah Subhanahu wa taala harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak ada jalan lain. Hanya itu. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan kau karang-karang. Inilah yang sering saya bilang, tinggal saya nanti yang percaya 2 kalimat syahadat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kau sudah mulai ragu. Kau bilang bisa langsung. Oke, saya bilang saya Islam sekarang. Apa kamu terima? Tidak, kamu tidak akan terima. Sekalipun saya berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami. Kan begitu kalian berdoa. Apakah saya langsung Islam? Tidak. Kau tidak menyembah Allah SWT, tetapi menyembah ilah lain. Karena kau belum mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan kau rubah-rubah, jangan kau karang-karang. Ya, maka Al-Ikhlas 4 itu tidak ada yang setara dengan Allah. Itu sudah menurut saya tidak begitu jadi ceritanya. Ya. Nah, sekarang kalau saya masuk ke konsep Tuhan yang kamu sembah, apakah Tuhanmu berfirman? Tidak satu ayat pun menjelaskan Tuhanmu berfirman. Bahkan orang-orang Muslim berkata apa? Wah, Tuhan yang kami sembah suaranya menggelegar, tidak ada satu manusia bisa mendengar. Itulah sebabnya Tuhan selalu menyuruh malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada para nabi. Hei, itu Tuhan. Mau suaranya sekencang apa, diginikannya manusia bisa mengerti. Tapi faktanya, Tuhan yang kamu sembah tidak pernah berfirman. Itulah sebabnya kalian tidak tahu apa hubungan firman Tuhan dan Tuhan. Kalian tidak tahu di mana letak firman Tuhan. Di dalam diri Tuhan atau di luar Tuhan. Berasal dari mana firman Tuhan? Dalam diri Tuhan apa dari luar Tuhan? Kalian nggak pernah tahu. Sehingga kalian mengatakan Tuhan itu satu. Satu bagaimana? Buktinya dia berfirman. Dikatakan, jikalau ada berfirman artinya ada produk dari Tuhan itu.
Apakah produknya zat? Tidak. Produk yang dikeluarkan Tuhan bukan zat. Zat itu hanya satu, tetapi dalam diri Tuhan ada yang namanya firman. Ya, harus kalian pahami. Kalian tidak mengenal apa itu arti firman. Kami bersyukur orang Kristen bahwa Tuhan kami dikatakan serupa dan segambar dengan manusia. Apakah kami membantah? Tidak. Mengenai nama-nama rabi, oh maaf, saya bukan Yahudi. Siapa yang mengajar Yohanes? Yesus. Yesus itu adalah rabi. Kalau kamu bilang, Yohanes kan mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 7. Apalagi, kalau masalah kau tidak percaya itu urusanmu, bukan urusanku. Urusanku kami percaya kepada itu. Kau bisa apa? Sudah. Kalau dikatakan lagi bahwa oh tidak, orang Yahudi begono, itu Yahudi, kami Kristen bro. Dan Yahudi sampai detik ini pun tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak berfirman. Pasti dikatakan berfirman. Berfirman. Kecuali kau tanya Yahudi KW-KW-an, Kejadian 1 ayat 2 dibilangnya angin. Padahal jelas itu roh Allah. Bukan angin. Masa angin, apa urusan angin dalam penciptaan langit dan bumi? Ya. Nah, disitulah kadang kekeliruan kalian memaknai Tritunggal. Enggak sampai kepala kalian, tapi kalian paksakan dengan sudut pandang dari Islam. Ya. Sampai detik ini, belum satu orang muslim pun yang bisa menjabarkan bagaimana hubungan antara Allah dan firman-Nya. Tidak ada. Semua tidak ada yang berani berkata tegas. Semua mengatakan tidak bisa manusia mendengar suara Tuhan karena Tuhan itu maha besar. Lantas apa yang mereka dengar? Suara Jibril. Kenapa Jibril bisa mendengar suara Tuhan? Kenapa manusia Nabi tidak bisa mendengar suara Tuhan? Bukankah Nabi lebih hebat daripada Jibril? Jibril tidak bisa memindahkan manusia dari neraka ke sorga. Nabi Muhammad bisa memindahkan manusia dari neraka ke sorga. Ya. Oke, terima kasih. Tunggu sebelumnya perlu saya ingatkan buat kedua narasumber tidak perlu melakukan penyerangan pribadi atau mengatakan kata kamu bodoh, kamu penipu, tetapi cukup bantah saja kalau memang ada yang menipu dan bodoh di sini tolong dibuktikan biar kondisi dan bahasa-bahasa yang kita gunakan tidak mempengaruhi juga nanti channelnya Goldian dan channel Bang Rudi ya. Nanti kalian bakalan kena dolar kuning. Jadi kalau memang ada yang menipu atau yang bodoh di sini maka buktikan saja lalu jangan mengklaim atau menuduh. Oke, itu saja dari saya. Silakan Goldian. Tunggu sebelumnya biar teratur ini waktu Goldian mau berapa dipakai biar saya hitung dari sini nanti berapa menit. Aku belum bertanya. Oke, silakan. Enggak ya, nanti dijawab berapa menit sama Goldian. Oke. Atur waktu aja ya. Oke, sadar diri aja ya. Siap. Lanjutkan Bang Rudi bertanya sama Goldian, silakan. Saya serahkan kepada kalian berdua, silakan. Sekarang aku bertanya kepada Goldian. Apakah Goldian mampu menjelaskan konsep ketuhanan yang disembah Goldian? Mengapa Tuhanmu tidak pernah menunjukkan jati dirinya? Apakah dia berfirman? Jelaskan hubungan Tuhan dengan firman. Silakan. Apakah firman itu berasal dari dalam diri Tuhan? Apakah firman itu juga zat sehingga 1 atau 2? Silakan. Oke. Thank you Bang Rudi ya. Sebelumnya saya kasih kuliah bahasa Arab sedikit ya karena Bang Rudi ini tidak tahu bahasa Arab. Atau gini Bang Rudi, kalau mau tanya, Goldian ajari aku tentang Arab dong. Apa itu wahid, apa itu tauhid. Nah, gitu. Dan ini saya kasih sebuah pelajaran edukasi nyata kepada Bang Rudi yang dimana Bang Rudi umat terjemah atau dalam bahasa Ibrani Beni Hatsargum. Nah, di sini itu jelas-jelas hurufnya itu tauhid. Di sini ada huruf ta, terus ada huruf waw, terus ada huruf ha, ada huruf dal. Kalau kita eja, kita hilangkan harokatnya karena Al-Quran itu tidak memiliki harokat. Itu jadi tauhid. Inna hadihi ummatukum, ummah tauhid. Tauhid. Kata wahid itu satu. Apa sih artinya tauhid itu? Tauhid itu tentang satu Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Dalam bahasa Arabnya itu adalah tauhid. Berakar dari kata wahid yang artinya satu atau ordinal number kalau tidak ada kepluralan. Karena apa wahid satu, isnaini dua, salasa tiga, arba'a empat. Dan itu kuliah singkat gratis kepada Bang Rudi tentang bahasa Arab.
Terus aku ingin menanggapi poin-poin Bang Rudi tadi yang memfitnah atau memelintir tentang Islam. Oh, Goldian, apakah aku ketika aku berdoa gini, ya Allah, Tuhan, tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, berikan aku rezeki yang banyak, apakah aku bisa jadi Islam? Tentu saja Islam itu memiliki syarat. Kalau orang ingin transisi menjadi Islam, itu ada yang namanya syahadah. Atau dalam bahasa Yunaninya itu credo, pengakuan, yakni mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Seperti Yahudi, ketika kita ingin menjadi Yahudi, apa langsung bisa menjadi Yahudi? Udah langsung melakukan tefillah selama 3 kali sehari. Tidak bisa, harus memenuhi syarat, yakni syarat-syarat standar agar kalian menjadi Yahudi. Dan itu juga berlaku di Kristen, di mana Kristen itu memiliki yang namanya Credo Konsili Konstantinopel. Tidak bisa menyebut nama Yod-Heh-Vav saja, tetapi harus disandingkan oleh pribadi keduanya yang dimanusiakan dan disandingkan oleh Roh Kudus. Itu yang namanya credo atau bersaksi itu. Terus Bang Rudi ini tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Saya suruh tunjukkan dalil di dalam Bible yang dimana penjelasan Trinitas secara eksplisit belum dijawab. Terus Bang Rudi tadi mencoba bertanya, oh Yohanes itu muridnya Yesus. Yohanes siapa dulu ini? Kalau Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Yesus, bukan. Bahkan murid-muridnya Yesus ini bilang gini, ya Yesus, ajarin aku berdoa seperti yang Yohanes lakukan, yang Yohanes ajarkan. Berdoa apa ya Bapa kami, dikuduskanlah namaku, bla 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 dan lain sebagainya. Wah, terus Yohanes Pulau Patmos. Sejak kapan Yohanes Pulau Patmos itu murid Yesus yang menulis kitab Wahyu itu? Wow, kurang di pengetahuan. Terus Bang Rudi tadi lucunya ini para sahabat mengutip 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang disahkan oleh para scholar-scholar kekristenan yang terpelajar tentunya bahwa itu adalah ayat palsu. Sebab ada 3 kesaksian di sorga. Yang pertama adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya buktikan kalau ayat itu ayat palsu. Nah, di sini saya buka di web kekristenan Will 1 John 5:78, be removed from the Bible, know that we know it is fact and not present in any of older manuscript. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini dihapus di dalam Bible karena kita tahu itu adalah ayat palsu. Sebab apa? Sebab ini tidak ada the older manuscript di manuskrip tertua. Oh, benarkah Goldian? Jangan-jangan web ini takia. Yuk kita cek di manuskrip tertua. Ini ada yang disebut Codex Sinaiticus, yakni manuskrip atau kodek tertua sekitar abad ketiga ya, dan ini bareng dengan Codex Vaticanus. 1 Yohanes 5 ayat 7 tidak pernah mengatakan and they are 3 are 1. Ini saya buka. Tar 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, di sini dikatakan for they that testify, sebab ada 3 kesaksian, tidak pernah ada tambahan atau ayat interpolasi, yaitu Bapa yang memberikan kesaksian, yaitu Firman yang memberikan kesaksian, yaitu Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oh, itu ayat palsu, brother. Udah saya buktikan. Terus Bang Rudi tanya, bagaimana kamu Islam bisa nggak menjelaskan tentang Tuhannya, apa hubungannya Tuhan dan Firman, apakah Allah itu pernah berfirman? Itu gampang sekali. Yang perlu Bang Rudi ketahui, Allah itu berfirman, atau yang disebut kalamullah itu adalah sifat. Ya, sifat. Kalamullah atau firman Allah itu adalah sifat. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang lain. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, atau knowledge of God itu adalah sifat. Apakah Allah berfirman? Lah itu kalamullah adalah firman Allah 100% yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad, Allah selalu mengutus kul. Katakanlah, say Muhammad. Nggak langsung Muhammad berkata, inilah Tuhan, bla bla bla. Tetapi katakanlah ya Muhammad, dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Dan itu adalah kalamullah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kalamullah, itu adalah bentuk penyampaian indirection, atau bentuk penyampaian tidak langsung. Terus apakah Allah kamu itu zat? Wow, zat lagi nih.
zat nih. Jadi zat itu adalah bahasa Arab yang padanannya dalam bahasa Indonesia itu adalah hakikat, atau kalau dalam bahasa Yunani itu adalah, bahasa Latin adalah ousia. Yesus juga dikatakan zat tubuh Kristus, ousia. Itu Bang Rudi bisa cek di dalam pengakuan iman Athanasius, yang Athanasius itu merupakan murid dari Origen. Athanasius mengemukakan sebuah ousia Kristus atau zat Kristus yang roti menjadi darah zat tubuh Kristus. Bang Rudi blunder, ternyata Bang Rudi sama sekali tidak tahu zat. Zat itu sama dengan hakikat atau substance of God, keberadaan Tuhan. Mungkin itu ya, saya minta Bang Rudi menjawab pertanyaan saya. Bang Rudi sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Saya langsung bertanya ini ya. Halo, moderator. Mungkin langsung saja ya, Bang Rudi. Oke, ku jawab. Silakan. Aku bertanya dulu. Oke, sebentar. Aku minta Bang Rudi ngejelasin konsep trinitas secara rasional. Kita tahu para sahabat, di dalam trinitas itu ada yang namanya segitiga, terus di tengah-tengahnya ini, sebentar aku besarin ya. Tar. Nah, kita tahu para sahabat, di dalam trinitas itu ada yang namanya segitiga trinitas, hasil rumusan bapak-bapak gereja. Di tengahnya segitiga itu ada kata God, terus di atasnya itu Father, di sini ada Son, di sini ada Holy. Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi bukan tiga Tuhan. Itu karena kata bapak-bapak gereja apostolik, tetapi hanya satu Tuhan. Terus Bapak itu beda dengan Anak beda dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berbeda dengan Bapak. Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi bukan tiga Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan. Bapak pencipta, Anak pencipta, Roh Kudus pencipta, tetapi bukan tiga pencipta, tetapi hanya satu pencipta. Nah, itu sangat absurditas dan irasional. Tolong jelaskan dan paparkan kepada kami secara rasional bagaimana itu Trinitas. Silakan. Sekarang saya jawab. Tidak ada yang tidak rasional. Tetapi kalau kamu katakan kamu tidak mampu memikirkannya, ya betul. Kenapa saya katakan demikian? Kejadian 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa di situ ada Bapa. Kejadian 1 ayat 2 ada Roh Bapa. Kejadian 1 ayat 3 ada firman. Ya. Kalau kamu katakan secara materi, suara bukanlah Bapa. Itulah sebabnya kamu tadi tidak mampu menjelaskan bagaimana Allah SWT itu berfirman. Kalamullah yang bilang, sifat kamu bilang. Kok kalamullah sifat? Itu benda. Suara saya ini ada wujudnya. Yang tidak zat, saya bilang. Tetapi berupa gelombang yang bisa mengandung arti yang bisa diartikan oleh manusia. Kalau kami mengertikannya seperti itu. Kalau kalian sampai detik ini tidak bisa mengerti apa itu kalamullah. Sifat apa? Cari dulu kata sifat itu. Apa sifat-sifat itu? Apakah sifat berbicara? Berbicara sifat kau bilang. Si kebicaranya itu sekarang yang saya tanya. Intinya atau keluarnya suara itu bagaimana hubungannya dengan Bapa, dengan Allah SWT? Apa kamu mau mengatakan Allah SWT tidak pernah bersuara? Pernah. Ketika berhadapan dengan Musa. Surah 28 ayat 30 jelas. Dari sebatang pohon. Bahkan Musa berbicara, aku ingin melihatmu Tuhan. Maka Tuhan mau ingin menunjukkan dirinya. Artinya Tuhan mendengar. Artinya Tuhan ingin berbicara kepada Musa. Kau tidak sanggup Musa, lihat gunung Sur sana. Tidak mungkin itu disampaikan Jibril karena ada peristiwanya. Paham nggak? Kalau disampaikan Jibril, Musa, kalau kau nanti bertemu dengan Tuhan, kau tidak mampu melihatnya. Ini enggak. Allah langsung bilang, kau lihat gunung sana. Kalau masih pada posisinya, begini Bogono, kan itu IC-nya panjang itu ya. Ternyata hancur. Artinya Tuhan memiliki sebuah gelombang suara yang bukan zat. Yang berbeda dari dirinya. Apakah kau bisa memisahkan suara itu dengan Tuhanmu? Tidak bisa. Itu berasal dari dia. Sumber dari dia. Sekarang lari ke Tritunggal. Ya. Kau menolak 1 Yohanes 5 ayat 7 dan mengatakan itu ayat palsu karena ada buka kurung. Tolong ini buka share screen saya ya. Sebentar. Buka dulu share screen saya. Kita lihat di sini. Dan ingatlah ketika Isa Purnamarayan berkata, wahai Bani Israel, kau udah tahu ayat ini kan?
akan datang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, buka kurung Muhammad. Kalau saya balas kelakuanmu, apakah ini palsu? Karena tidak ada bahasa Arab di situ Muhammad, tapi Ahmad. Terlepas dari nanti dikatakan akulah Ahmad, akulah ini, akulah. Terlepas dari itu. Apakah ini kau mau menuduh palsu? Karena tidak mungkin di situ tertulis Muhammad karena bahasa Arabnya bukan Muhammad. Paham maksud saya? Maka jangan suka mengatakan, tadi Rifa bilang, jangan menyerang pribadi. Palsulah, inilah kau yang tadi bilang sama aku pembohong. Maka aku balas pembohong. Sekarang kau bilang palsu, apakah ini palsu atau enggak? Karena di situ buka kurung tutup kurung. Tidak ada bahasa Arabnya di situ Muhammad. Tapi Ahmad. Nah, begitu. Kami sudah beriman kepada 1 Yohanes 5 ayat 7. Enggak bisa kau ganggu gugat. Sekalipun itu tidak diakui Yahudi, urusan kami apa? Urusan saya apa? Saya beriman, maka saya harus mengimani. Saya tidak beriman satu kata pun, saya harus keluar dari kitab suci itu. Dan meninggalkan ajarannya. Itu kalau orang beriman. Sekarang kau tidak tahu apa beriman. Sampai kau pun tidak tahu bagaimana Allah berfirman. Wah, enggak ini ya. Oh, ya. Sekarang, kami di dalam kalimat pengakuan iman rasuli, tidak ada kami mengatakan Petrus atau Paulus atau apa. Dan ada itu. Ya kan? Tetapi kami mengimani iman rasuli kami, Bapa, Roh, dan Firman. Firman itu anak ya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak mau kami mensejajarkan ketiganya ini dengan manusia. Enggak ada. No, bohong-bohong. Ya, kami enggak mau berbohong. Nah, sekarang kamu katakan tadi apa? Ya Allah, gini. Akhirnya kau bilang apa? Harus ada syaratnya. Maka jangan takabur kalau ngomong. Tidak ada satu manusia pun yang akan menyembah Allah SWT. Ingat itu. Tanpa menyebutkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada itu. Artinya, ketuhanan Allah SWT itu tergantung daripada 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Kalau saya tidak menyebutkan kalimat syahadat, padahal saya ingin menyembah dia, nggak bisa. Kau kafir, nggak bagus, salah Islammu. Sesat, jangan kau bilang kau tambah-tambahi. Bisa kau bilang pertama. Sekarang kau bantah. Tinggal saya nanti yang tetap bertahan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Tetapi saya tidak bisa jadi Islam. Kenapa? Karena saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau ditanya, percaya kamu, percaya saya. Ngeri kawan, ngeri. Kau tanya ulama manapun, tidak ada yang bisa menyembah Allah SWT tanpa 2 kalimat syahadat. Tak ada. Sehingga ketuhanan Allah SWT tergantung kepada 2 kalimat syahadat. Titik. Itu harus kau pahami. Dan kamu menanyakan, apa namanya itu? Yohanes yang mana? Yohanes yang di Pulau Patmos kan Yohanes murid Yesus. Jangan kau bilang Yohanes Pembaptis. Tuhan ajarilah kami begini begono. Bukan itu kawan. Maka diajarilah 2 orang. Sekarang ku jelaskan sama kau Tritunggal dari konsep Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Oke? 2 Korintus 3. Sekarang kita buka. 2 Korintus 3 ayat 17. Ku searching dulu. Kalau Yohanes 10 ayat 30 kalian sudah tahu ya. Karena itu kan ayat kalimatnya singkat dan orang sudah tahu. Tolong dibuka. Share screen. Nah, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebentar ya, 2 Korintus ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Ingat, Tuhan adalah roh. Paham? Tuhan sama dengan roh. Kalau kalimat matematika. A sama dengan B. Paham ya? Baru Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Paham enggak kau? Maka Bapa, Yesus, dan Roh itu juga menyatu di dalam satu Bapa. Kenapa saya katakan menyatu dalam satu Bapa? Iya, di dalam diri Bapa itu ada Roh, ada Bapa itu sendiri, dan ada firman. Kan demikian. Kemudian Bapa mengutus firman-Nya. Memang itulah yang terjadi. Bahkan di Al-Quran pun yang diutuskan firman-Nya. Mana bisa Allah itu langsung datang ke dalam dunia hancur. Musa ingin melihat, tidak sanggup. Nah, ketika firman itu ada, apa yang terjadi? Pasti ada yang berfirman. Kalian tidak mengetahui apa hubungan firman dengan Allah itu.
Kalian hanya bilang sifat. Setiap ada firman, pasti ada yang berfirman. Itu intinya. Siapa yang berfirman? Yang berfirman itu sesuatu yang hidup. Dihidupkan oleh apa? Kalian jawablah. Allah itu dihidupkan apa? Ya dirinya sendiri. Kan itu zat. Zat itu yang menghidupkan zat itu. Itulah hubungan. Kalian gak pernah paham hubungan firman dan Allah itu. Dan kalau ditanya dalam diri kalian, ya kan? Sejak kapan Allah yang kau sembah itu ada? Pasti kalian mengatakan, wah sejak zaman dahulu kala. Taurat Allah SWT berbeda dengan Taurat Yahudi kalau kau menurut ke situ. Mana ada penciptaan dunia ada kapal. Yahudi tidak percaya itu ada kapal. Mana ada penciptaan dunia 6 masa, 7 masa, 2 masa gitu. Tapi tidak dijelaskan apa hari pertama, apa masa pertama. Tidak percaya Yahudi. Masa keberapa manusia diciptakan? Tidak percaya Yahudi, nggak ada tertulis di situ. Nggak ada itu. Terus masuk ke Injil. Tidak ada Nasrani memiliki kitab Injil. Yang ada adalah Kristen. Yang kau tambah-tambahin. Itu di kanan orang-orang Kristen. Nasrani itu adalah sekte daripada Yahudi. Itu punya Kristen itu. Nah sekarang. Di Al-Quran ada tertulis Injil. Contoh surah 61 ayat 6 saya bilang. Tidak pernah Nabi Yesus atau orang yang di Injil itu mengatakan akan datang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Tidak pernah. Kau buka punya Rabi mana, punya Rabi Antubelau pun kau buka Injilnya. Tak akan ada. Apalagi kalau kau buka Injil yang namanya Injil Warokah. Sahih Bukhari 3. Ayat 3 itu. Waraka bin Naufal itulah yang menuliskan Injil atas seizin Allah SWT. Maka kau harus merujuk ke Injil Waraka untuk melihat nubuatan itu. Surah 61 ayat 6. Ahmad bukan Muhammad. Bahasa Arabnya pun Ahmad bukan Muhammad. Yang kau tambah-tambahi. Nah sekarang aku bertanya kepada kamu lagi Goldian. Ya. Saya tidak akan meniru kau. Kau bilang, oh Sang Rudi tidak bisa menjawab. Saya sudah jawab kok. Hanyalah masalah puas dan tak puas itu kan urusan lain. Trinitas Kamu belum dijelaskan Bang Rudi. Bagaimana itu Trinitas yang saya tanya sudah secara... kan? Oh ya udah oke nggak apa-apa. Kan sudah. Aku dan Bapa adalah satu kata Yesus. Oke. Aku dan Bapa Udah, adalah catat, satu. udah aku catat. Oke. Nah, silakan. Sekarang aku bertanya kepadamu. Apakah Allah SWT tetap dikatakan Allah tanpa berfirman? Silakan. Aku mau tahu. Singkat-singkat aja. Oke, makasih. Sebelum itu aku jawab dulu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tetap dikatakan Allah tanpa berfirman? Firman itu adalah sifat. Allah memiliki sifat yang banyak. Ada yang disebut asma wa sifat, itu 99 sifat Allah yang diantaranya itu adalah firman atau kalamullah. Ya, dan sifat itu bukan pribadi lain yang terpisah daripada Allah. Itu adalah sifat. Nah, itu yang pertama. Terus saya ingin menanggapi tadi ya, Goldian, apakah aku ketika berdoa kepada Allah, terus aku belum menyebut Muhammad, itu bisa jadi Islam? Tentunya Islam Goldian, itu maaf, memiliki... itu tadi belum kau jawab loh. Apakah Allah tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Silakan. Saya tidak menanya itu sifat atau apakah dia tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Oke, let me finish. Yang pertama, perlu Bang Rudi ketahui, ini paling dasar di dalam Islam. Allah itu memiliki sifat, yang dimana sifatnya itu ada yang disebut kalamullah atau firman. Apakah Allah tanpa memiliki firman itu bisa disebut Allah? Ya kalau Allah tanpa memiliki firman itu Tuhan yang cacat. Karena apa? Firman itu adalah knowledge of God atau kalamullah yang memiliki sifat. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua ini gini loh, Goldian, aku belajar bahasa Arab ke kamu dong, tolong ajarin aku bahasa Arab gitu Bang Rudi. Ya, kata Ahmad tadi di dalam surat As-Saff bahwa Nabi Isa itu menyebutkan seorang penutup para nabi yakni ismu Ahmad. Terus dalam tanda kurung Muhammad. Oh, ini Muhammad berarti palsu ini. Di sini dikatakan Ahmad. Muhammad itu adalah nama sifat. Ya,
Semua sifat baik, terus jujur, sidik, amanah itu disebut Muhammad. Oleh karena itu ada organisasi Islam di Indonesia yang disebut Muhammadiyah, yang dimana Yah itu adalah artinya pengikut, pengikut sifat-sifat Ahmad, yang dimana Ahmad itu adalah nama, terus nama sifatnya itu adalah Muhammad. Itu kenapa dikasih tanda kurung Muhammad? Biar umat terjemahan kayak Bang Rudi itu paham. Oke, terus tadi yang Bang Rudi jelaskan tentang Trinitas, ngutip Yohanes 10 ayat 30. Wow, biar aku share screen nih. Aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus disalib, maka Bapa disalib karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oh, ini ya, aku dan Bapa adalah satu. Goldian, ini berarti Yesus Tuhan. Wow. Oke, artinya 12 murid Yesus itu adalah Tuhan karena 12 murid Yesus dan Bapa adalah satu. Dalilnya mana? Yohanes 17 ayat 21. Oke, supaya mereka menjadi satu, become a one, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, seperti Yohanes 10 ayat 30, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Goldian, aku dan Bapak adalah satu, berarti Yesus dan Bapak adalah Tuhan. Gitu Goldian. Loh, Bang Rudi, 12 murid Yesus ini satu loh sama Bapak sama Yesus. Yohanes 17 ayat 21. Artinya logiknya gini, si logisnya 12 murid Yesus secara tidak langsung itu dianggap Tuhan oleh Bang Rudi. Karena ayatnya ada 12 murid Yesus itu adalah Tuhan. Thank you Bang Rudi, Tuhannya nambah 12. Terus apa lagi tadi ya? Oh Allah baru ada abad ke-6 atau abad ke-7 masih. Mungkin saya paparkan sedikit bahwa Allah dan Yahweh Tuhan yang Echad itu esensinya itu sama. Oke, ini ya. Mungkin saya jelaskan ini Allah dan Yahweh. Di mana perlu kita ketahui Allah itu adalah nama Tuhan atau proper name. Proper name itu adalah nama hakikat dalam bahasa Arab. Dan Yahweh itu adalah nama Tuhan juga, proper name di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arab dan Ibrani itu serumpun. Terus apa hubungannya Goldian? Nah, aku akan menjelaskan Allah dan Yahweh itu hakikat yang sama. Yang pertama secara linguistik. Perlu diketahui Bang Rudi, nama itu sifatnya paralel. Contoh nih, James di dalam bahasa Inggris, di Indonesia menjadi Yakobus. Iso di dalam Aramaik. Kalau Bang Rudi cek di dalam Matius itu berbahasa Arab, Zedudi, Iso Demasiho, Breh David, Breh Abraham. Isa itu atau Yesus di dalam bahasa Aramaik Iso, ke Inggris jadi Jesus, ke Indonesia jadi Yesus. Apakah Nabi Yesus dan Jesus dan Iso yang secara pronunciation itu berbeda? Apakah itu person yang berbeda? Apakah itu tiga orang yang berbeda? Tidak, tetapi itu satu diri yang sama, tetapi secara pronunciation atau pengucapan itu berbeda. Karena apa? Nama itu sifatnya paralel. Dan tentunya Allah dan Yahweh itu adalah nama yang sama, seperti Yesua dalam bahasa Ibrani, Jesus dalam bahasa Inggris, Iso di dalam bahasa Aramaik. Loh, kok gitu Goldian? Yuk kita merujuk kepada bukti. Ini Bang Rudi, kalau cek di dalam Torah yang berbahasa Ibrani, ini dikatakan ya, aku slide saja. Sema Yisrael, Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ahad. Ini bisa Bang Rudi cek di dalam teks Masorah. Terus ada seorang rabi yang namanya Rabi Saadia Gaon. Itu seorang rabi Yahudi yang memiliki hak otoritatif dalam kalangan Yahudi, memiliki sebuah Torah berbahasa Arab atau yang biasa dikenal Targum Judeo-Arabik. Ketika Rabi Saadia Gaon menemukan kata Yahweh itu dipadankan dengan kata Allah atau Alef Lamet Lamet He di dalam aksara Ibrani dengan pronunciation Allah. Targumnya Saadia Gaon itu di dalam Ulangan 6 ayat 4, A'lam ya Yisrael, Allah ilahuna, Allahul wahid. Jadi Allah dan Yahweh itu satu esensi atau hakikat yang sama, tetapi berbeda pronunciation karena nama itu sifatnya paralel.
Dan ayatnya masih ada juga banyak seperti Keluaran 3 ayat 15, Yakhewafe Elohe Abatahe Elohe Abraham. Terus di targumnya Rabi Saadia Gaon yang aksara Arab di situ dikatakan Allah ilahu abaikum ilahu Ibrahim ilahu Yitzhak dan lain sebagainya. Terus ini saya juga punya soft copy Torah berbahasa Arab, Aramaik, dan Arab, 3 bahasa Semitik. Ketika kata Yakhewafe itu dipadankan dengan kata Allah, atau dalam bahasa Aramaik itu Mario. Itu yang perlu Bang Rudi ketahui. Ini tentang sifat-sifat yang sama yang dimiliki Yakhewafe dan Allah seperti El Elyon. Yakhewafe menegaskan bahwa dirinya El Elyon termaktub di dalam Kejadian 14 ayat 18. Allah juga menegaskan El Elyon atau dalam bahasa Arab Al-Ulu itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Mungkin lengkapnya tonton video saya Bang Rudi, itu sudah saya jelaskan antara Yakhewafe dan Allah, 2 nama yang berbeda tapi satu hakikat. Nah, terus Bang Rudi tadi mencoba mengatakan, loh aku sudah menjelaskan Trinitas secara rasional. Wow. Mungkin biar penonton-penonton yang nilai deh Trinitas Bang Rudi yang dijelaskan rasional atau tidak. Sekarang giliranku bertanya ya Bang Rudi. Nah, pertanyaanku Bang Rudi ini menganggap bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi 3 pribadi, kayak amoeba jadinya ya. Nah, ketika Yesus itu dianggap Tuhan, nah di dalam manusia atau menjadi manusia selama 33 tahun, itu di dalam diri Yesus itu juga ada Tuhan nggak? Ketika Yesus jadi manusia, itu Yesus Tuhan dan manusia atau tidak? Kalau Yesus Tuhan dan manusia, ketika Yesus lapar, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus ini dicobai oleh iblis, ketuhanannya mana? Apakah Tuhan yang on off? Kan logiknya gitu kalau kita berpikir. Mungkin itu Bang Rudi. Ya, terima kasih. Saya memang geli lah melihat si Goldiannya, tetapi semangatnya cukuplah. Ya, kamu di awal mengatakan firman Tuhan itu 100 sifat Allah 99. Dan saya bertanya, apakah kalau Tuhan tidak berfirman, lantas bagaimana kamu bilang cacat? Artinya Tuhanmu 100 tunggal. Kurang 1 cacat, kurang 1 catat. Tuhanmu 100 tunggal, bukan duit tunggal. 10 tunggal, apa namanya itu? Bukan 10, 10. Apa? 100 tunggal. Kau sendiri mengakui. Tidak berfirman cacat. Yaitu. Tidak berfirman cacat. Saking semangatnya aku ini mendengar jawabanmu. 99. Asmaul Husna. Itu kan. Kurang 1 cacat. Artinya dia tidak menjadi Tuhan kalau kurang 1. Selesai. Kami cuma Tritunggal, kau 100 tunggal. Habis. Habis kau, nggak ada lagi. Apa yang mau kau bilang? Habis sudah kau. Dari 99 nama itu kurang 1 cacat. Paham? Demikian juga kami dari 3 itu. Apabila Tuhan tidak memiliki roh, maka dia batu yang dituhankan. Mati. Batu itu juga Tuhan. Oleh pengikutnya. Dituhankanlah batu itu. Apabila dia tidak bisa berfirman, tetapi dia memiliki roh, dia hidup. Tetapi bisu, artinya manusia. Hanya manusia yang bisu. Maka ketiganya harus ada, maka dia dikatakan Tuhan. Paham enggak? Kau sudah mengakui sendiri, habis kau. The end. 100 Tuhan kau. Dalam 1. 3. Tritunggal, kau 100. Kalau tidak berfirman, kau bilang cacat. Berarti bukan Tuhan kan kalau cacat? Paham Goldian? Oke. Itu sebenarnya sudah membuat kau tidak berdaya. Apa yang mau kau sangkal lagi? Paling kau bilang putar balik. Lanjut. Ensesi Tuhan sama dengan Yahudi. Sekarang aku tanya kau. Tuhan itu Yahudi bilang Yahweh, maka itu adalah Allah. Karena Allah itu Maha Esa. Pernah enggak kau dengar Tuhannya umat Buddha, Adi Buddha? Sang Yang Adi Buddha. Pernah enggak kau dengar? Itu juga salah satu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa agama Buddha. Apakah itu juga Yahweh? Apakah itu juga Allah SWT? Tidak. Jangan kau sama-samakan. Gak bisa.
Dan terakhir yang lucunya kau bilang dua nama yang berbeda tetapi satu hakikat, Dwi Tunggal. Tuhan Yahudi dengan Tuhannya Islam, Dwi Tunggal. Dua nama dalam satu hakikat. Kan itu lagi kau jadi marah balangan orang Batak bilang. Ya, terus aku mau nanya apa lagi sama kau? Kau sudah mengakui apabila Allah tidak bisa berfirman atau tidak memiliki firman, maka dia cacat. Titik. Apa yang mau aku tanya lagi sama kau? Artinya Tuhanmu memiliki 99 sifat itu. Tambah 1 jadi 100. 100 tunggal. Oke, silakan itu saja. Gak ada yang mau aku tanya lagi sama kau. Sudah kau akui. Silakan, kalau kau mau bicara, bicara terus. Aku tunggu sampai 23 menit lagi, 1,5 jam. Lanjut. Janjimu seperti fajar pagi hari. Oh, aku masih hafal lagu rohani ya, para sahabat. Gini Bang Rudi, aku tadi katakan oke, itu intermezzo saja karena di pandemik ini agar teman-teman tidak terlalu tegang mendengarkan perdebatan kita dan tentunya kita juga tertawa. Tadi Bang Rudi mengatakan kalau Tuhan nggak berfirman itu Tuhan yang cacat. Gini Bang Rudi, contoh manusia itu memiliki sebuah sifat. Ada di antaranya itu sifat mendengar, sifat berbicara, terus sifat merasakan. Kalau ada manusia itu yang tuli tidak bisa mendengar, ini mohon maaf, itu disebut cacat. Ya, ketika Tuhan memiliki sifat yang banyak, terus sifat kalamullah itu merupakan knowledge of God, terus Tuhan tidak berfirman, ya saya katakan Tuhan yang cacat. Kenapa? Tuhan itu memiliki sebuah sifat. Ya, di antaranya kalamullah dan asma wa sifat. Terus gini, apakah pendengaran Goldian itu dan Goldian itu berbeda? Pendengaran Goldian itu adalah sifat. Apakah itu bisa dikatakan Goldian itu dua niti atau ditunggal? Ya tidak, karena itu sifat. Apakah perasaan Goldian itu pribadi berbeda dari Goldian? Tidak. Itu adalah sifat yang dimiliki Goldian. Hakikatnya satu, yaitu Goldian yang memiliki sifat atau sesuatu yang dimana itu sifat itu melekat pada diri Goldian. Terus apalagi silakan Bang Rudi tentang Tuhannya Yahudi dan Islam. Itu boleh Bang Rudi cek di video saya. Gini Bang Rudi, ketika Iso atau Yesus di dalam bahasa Aramaik itu disebut Iso, orang Aramaik sana karena Jesus itu spoken Aramaik memanggil Yesus itu Iso, terus di Indonesia itu Yesus. Ketika Bang Rudi pergi misal ke Aramek deh bertanya siapa Tuhan pribadi kedua, mereka akan menjawab Iso, mereka gak akan menjawab Yesus. Terus pertanyaannya, apakah ketika orang Aramek menganggap sosok yang disalib atau pribadi kedua Tuhan itu dengan nama Iso, dan orang Indonesia menganggap sosok yang disalib dan pribadi kedua Tuhan itu disebut Yesus, apakah itu dua pribadi yang berbeda dan jadi Dwi Tunggal? Tentu saja tidak, tetapi itu beda nama, karena nama itu sifatnya paralel dan beda pronunciation, tapi merujuk kepada satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan yang digantung oleh makhluknya, menurut para sahabat Kristen. Sama seperti Allah. Allah dipronunciationkan ke Arabik, karena Allah itu ismu al-zat al-wajib al-wujud di dalam Arabik. Dan Yahweh itu adalah ismu, nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Allah dan Yahweh, apakah dua pribadi, dua esensi yang berbeda? Tentu saja tidak, tetapi pengucapannya berbeda, namanya berbeda, karena nama itu sifatnya paralel, tetapi merujuk ke satu hakikat yang sama, Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Itu Bang Rudi belum menjawab Yesus ketika di bumi ini manusia atau Tuhan, itu belum dijawab loh Bang Rudi, silakan. Oke, terima kasih. Tolong dulu di share screen-nya sebentar. Share screen. Tolong dulu share screen. Nah, kalian lihat ya, di layar saya tidak ada lagi saya buka apa-apa kecuali StreamYard ini dengan room studionya ya. Kenapa saya lakukan itu? Apa yang mau saya tanyakan lagi? Dia sudah mengakui bahwa jikalau Allah tidak bisa berfirman maka itu cacat. Apabila Allah tidak memiliki 99, satu saja berarti cacat. Ya sudah, apa yang mau aku jelaskan lagi? 100 tunggal. Titik. Sama dengan kami.
Allah itu Tritunggal. Jikalau dia tidak punya roh, maka mati. Karena Yohanes 6:63, roh lah yang menghidupkan. Maka dia adalah seonggok batu yang dituhankan oleh pengikutnya. Jikalau dia tidak punya suara, maka dia orang bisu, bukan Tuhan tapi manusia. Jikalau dia tidak punya tubuh atau Tuhan itu sendiri, apa namanya? Kan jelas kan itu arti Tritunggal. Ketiganya bergantung. Kurang satu, dia bukan Tuhan. Paham ya? Kau sudah mengakui sendiri. Apabila Allah tidak berfirman, tidak ada kalam Allah, maka dia cacat. Betul. Maka dia tergantung kepada dirinya sendiri. Yang 99 itu tergantung pada dirinya sendiri. Sama dengan kami. Allah itu Bapa di surga. Jika tidak punya roh, dia mati. Berapa kali harus saya bilang? Dia batu. Tak mau lagi saya bertanya sama kamu. Sudah? Sekarang saya jelaskan. Ketika Yesus di dunia kan sudah jelas. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman adalah Bapa itu sendiri. Sudah jelas. Dan kau sudah mengatakan tadi. Jika firman tidak ada dalam diri Allah, dia cacat. Berarti bukan Bapa. Kan sudah Maaf, apalagi. Rudi, Allah atau Bapa itu? Bapa. Karena aku nggak bilang Bapak, Allah. ya. Karena Oke, Allah kan lanjut. 99 sifatnya. Banyak sekali. Kurang satu kau bilang cacat. Sama dengan kami. Cukup Tritunggal. Nggak perlu 100 tunggal. Ya. Nah. Ketika Bapa itu Yesus dalam dunia. Seluruh kegiatan kedagingan. Itu adalah Yesus sendiri. Daging Yesus sendiri. Tetapi seluruh yang berhubungan dengan firman Tuhan. Itulah kesatuannya. Sama dengan semak belukar itu, semak api ketika Musa bertemu dengan Bapa di sorga di situ. Kalau semak itu sendiri, maka dia semak mati. Tetapi begitu Bapa berfirman di situ, maka di situ ada firman. Ada Bapa, ada roh. Paham nggak maksud saya? Nanti kau bilang, wah berarti Tuhan itu berfirman. Bapa tetap di sorga bung. Sudah. Rohnya ada di api itu. Buktinya apinya membakar tapi tidak mati. Itulah roh yang menyala-nyala. Ada suara yang keluar. Paham? Jadi. Gini Bang Rudi. Ini sekalian closing statement. Nanti aku closing statement. Siap. Kan tinggal 15 menit lagi. Kita 1 jam setengah. Silakan dihabisin. Oke. Thank you. Ya. Saya closing statement aja langsungnya bahwa Tuhan bukanlah Tuhan jika tidak berfirman. Maka dia adalah seonggok batu yang tidak mengeluarkan titahnya. Atau seonggok batu yang tidak mengeluarkan kitab suci. Maka Tuhan sangat tergantung dengan firman-Nya. Kok bisa begitu? Lah karena firman Tuhan kan bagian dari Tuhan. Wajar dong. Karena dengan firman-lah dia menyampaikan visi misinya kepada manusia. Karena Tuhan tidak bisa langsung datang. Kita lihat mati kita. Itulah ketergantungannya. Tuhan bukan Tuhan kalau tidak punya roh. Dia adalah seonggok batu mati. Saya terima kasih sama Goldian dan mulai paham dia. Tuhan tidak Tuhan katanya kalau adalah Tuhan yang cacat jika tidak punya kalamullah. Artinya tergantung dia kepada firman-Nya, suaranya. Karena suara itu bagian dari dia. Dan ada di dalam dirinya. Sama dengan 99 sifat tadi. Itu satu hilang, maka dia bukan Tuhan. Sama dengan kami, Tritunggal. Satu hilang dia bukan Tuhan. Itulah penutup dari saya. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan ini mohon dimaafkan. Ini hanya sifatnya diskusi. Terima kasih kepada Goldian. Atau pendeta Abednego. Semoga makin pintar dan makin cerdas. Terima kasih kepada Nona Riva yang cantik. Dia lagi flu saya dengar. Iya, kapan Bang? Kita sambung debat kita yang kedua tentang subhat-subhat. Abang aku udah punya jawabannya. Aku udah punya jawabannya loh. Serius bebas, kan? Kapan lah? Kan iya, kemarin bebas. Kan masalah waroka. Tunggu dulu. Tapi sepakati ya, sebelum ditutup, sepakati bahwa yang kemarin itu, yang beberapa yang tidak belum ku jawab,
terus sama yang permasalahan kita diskusikan lagi. Jadi jangan kemana-mana. Jadi yang pertama tentang Warokah bin Naufal, yang kedua tentang nama Ahmad, yang ketiga tentang Isa yang katanya tidak berdosa. Nah, Oke, itu nanti itu aja. Giliran Ya, siap. Uni, kalau Closing sudah siap dulu. nanti flu-nya ya, kalau sudah siap flu-nya nanti baru kita hubungi ya. Siap. Oke, lanjut Goldian. Oke, silakan Goldian. Silakan. Oke, makasih Bang Rudi ya sudah menyanggupi menerima tawaran dialog saya, walaupun dialog kita panas-panas tapi kita tetap saudara dalam bingkai NKRI karena janjimu seperti fajar pagi hari Bang Rudi. Ya, menarik dialog kita malam hari ini. Mungkin saya sedikit menanggapi tentang 100 tunggal atau 99 tunggal. Itu sejatinya sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan asma wa sifat. Goldian punya sifat mendengar. Apakah pendengaran Goldian itu pribadi yang pisah dari diri Goldian? Itu adalah sifat pendengaran Goldian, yang dimana pendengaran Goldian ini juga a part of Goldian. Sifat Allah itu juga disebut part of Allah atau part of God. Itu yang perlu Bang Rudi ketahui. Terus tentang Yesus, mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Mulanya adalah handphone nih. Handphone ini bersama-sama dengan dompet nih, dan handphone adalah dompet. Mulanya adalah Goldian. Goldian bersama-sama dengan laptop dan Goldian adalah laptop. Goldian telah menjadi laptop. Yohanes 1 ayat 14. Nah, ketika Yesus dikatakan hologosah egeneto di dalam bahasa Yunani atau firman itu telah menjadi daging, pertanyaannya, ketika firman itu telah menjadi daging, apakah firman itu bisa berfirman sendiri? Jangan bertanya lagi di closing. Bukan. Oh, sorry. Mungkin aku jawab. Oke, gini para sahabat, ketika firman telah menjadi manusia, apakah firman itu bisa berfirman sendiri? Tidak. Karena apa? Firman yang konon katanya menjadi manusia itu menerima firman. Bayangin firman menerima firman. Dalilnya Goldian, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ini Yesus, menurut iman Kristen, posisinya sudah menjadi firman. Yesus ini menerima firman lagi. Wow. Firman gak bisa berfirman, tapi firman ini menerima firman. Impresif. Statement aja, closing statement. Iya, aku gak bisa jawab lagi. Ya, aku gak motong Bang Rudi. Sabar. Aku gak bisa jawab lagi. Oke, ya itulah. Nanti Bang Rudi bisa monolog tanggapi debat kita kayak biasanya. Oh, ya, kan aku tahu habis ini 20 menit lagi Bang Rudi start live tanggapan debat dengan besok udah capek. Oh iya, besok udah capek, mau jam 10. Nah, gitu ya para sahabat, ketika Yesus dianggap firman yang menjadi manusia, ternyata Yesus masih menerima firman, tentunya sangat irasional. Terus tentang tauhid. Tadi tauhid sudah secara eksplisit diksinya muncul di dalam surat Al-Anbiya, inna hadihi ummatukum ummata wahid. Sesungguhnya inilah agama kamu, agama yang tauhid, bertauhid, wa ana rabbukum fa'budni, dan sembahlah aku Allah Tuhanmu. Terus juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyuruh seluruh nabinya, many prophet but one message. Banyak nabi tetapi satu pesan. Apa pesannya Goldian? Yakni kemonoteisman Tuhan. Oleh karena itu Allah menegaskan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai Kristen, wahai Yahudi, wahai Bang Rudi, mari kita berpegang teguh kepada satu kalimat yang sama, yang dimana aku dan engkau Bang Rudi tidak ada perselisihan di dalamnya. Maka kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Many prophet but one message. Terima kasih, itu closing statement dari saya. Semoga dialog kita berdua menjadi hikmah. Thank you Bang Rudi, salam damai. Oke, terima kasih untuk kedua narasumbernya dan semoga ada manfaatnya ya. Dan jangan jadikan ini ajang permusuhan antara kita yang berbeda keyakinan, tapi bagi yang pembenci-pembenci, biarlah itu menjadi penyakit bagi diri sendiri, bagi kalian sendiri yang akan merasakan sakitnya, karena kalian juga akan merasakan akibat dari kebencian kalian, kepahitan hati yang kalian miliki. Dari kami di sini hanya berusaha menyampaikan apa yang benar menurut perspektif keimanan kami masing-masing. Dan Bang Rudi Yohanes, selamat malam juga, terima kasih atas
kita menyanggupi tantangan Goldian, dan Goldian juga semoga makin banyak ilmunya, semakin sehat selalu dua-duanya ya. Semoga kalian dua-duanya termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana kita mati nanti, apa kalimat yang keluar dari lisan kita. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah sebagai moderator, karena walaupun saya banyak diam juga dari tadi. Terima kasih, itu saja dari saya. Sampai jumpa. Selamat Sampai istirahat, jumpa. Rudi, rest in peace. Oke, terima kasih. Semoga dialog kita menjadi hikmah. Saya tutup Unirifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again di kesempatan yang akan datang.